Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Mandikan Jenazah. Ya, cerita yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Baru saja 7 langkah mereka meninggalkan kuburan Marjohan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah kuburan Marjohan. Tiara yang saat itu baru saja membalikkan tubuh langsung terpaku. Ia lalu melangkah dan mendapati kuburan suaminya berasap. Sontak semua orang yang berada di sana langsung melangkah ke arah kuburan dan menatap kuburan Marjohan yang retak dan mengeluarkan asap. Astagfirullah, seru orang-orang itu secara bersamaan. Mereka menatap nanar, tak ada yang berucap. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing. Tiara hanya mampu menangis, dibantu dengan keluarganya. Tiara pun pulang kembali ke rumah bersama warga yang mengantarkan jenazah suaminya. Kepergian Marjohan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang melihatnya. Entah apa yang terjadi di bawah sana. Orang yang hanya melihat kuburan yang retak dan juga asap, tapi tentu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana. Tiara merasa langkahnya semakin berat. Jika bisa, ia ingin berada di samping kuburan suaminya yang sudah terkubur di bawah sana. Serasa separuh nyawanya melayang. Kaki serasa tak menapak di tanah yang ia pijak. Pikirannya membumbung, bagaimana ia bisa melalui hari-hari tanpa suaminya. Sabar Tiara, ini mungkin sudah menjadi jalan suamimu. Terus semangat ya Tiara, ingat anakmu, saudara yang saat itu membantu menopang tubuhnya, berusaha untuk menenangkan Tiara yang masih terisak. Aku tak tahu harus apa. Kematian Marjohan membuatku berspekulasi buruk tentangnya. Sebenarnya, apa yang sudah suamiku lakukan? Tiara menghentikan langkah dan menatap sendu saudaranya saat itu berada di sampingnya. Sudah, doakan yang terbaik untuk suamimu. Mudah-mudahan dia tenang di alamnya. Dan kamu lanjutkanlah hidupmu. Jangan buat dirimu berlarut dalam kesedihan. Kamu bisa, Tiara, ingat anakmu. Tiara terdiam mendengar perkataan saudaranya itu. Ia pun tersadar bahwa sejatinya di dunia ini ia tidak sendiri. Wanita beranak satu itu menghela nafas dalam dan mengangguk pelan. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumah bersama dengan warga lainnya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan perih yang saat ini sedang berkecambuk di dalam hatinya. Ia ingin menapaki hidup dan menatanya kembali bersama anaknya, pelita hidup satu-satunya yang ia punya. Tono yang sedang tertidur pulas tiba-tiba tersentak. Ia seperti mendengar suara teriakan istrinya. Laki-laki bertubuh sedang itu mengerjakan matanya dan menatap ke samping, di mana tadi istrinya tidur di sebelahnya. Nung, Nunung, panggilnya saat mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sontak, Tono langsung bangkit dan matanya menatap ke sekitar. Istrinya memang tidak berada di ruangan kamarnya. Perasaan yang tiba-tiba tidak enak, merasa yang ada tidak beres, langsung bergeser ke ujung ranjang dan berdiri. Tidak ingin membuang waktu, Tono pun mencari istrinya keluar dari kamar. Mencari ke ruang tamu, tidak ada. Ruang keluarga dan dapur pun tidak ada. Kemana kamu, Nung? Ia berujar pada dirinya sendiri, frustasi mencari istrinya yang tak kunjung ia temukan. Apa mungkin ia ke toilet? Imbunya seraya mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu dapur untuk mencari keberadaan istrinya di luar.
Seperti dugaannya tadi, pintu belakang memang tidak terkunci. Itu semakin membuatnya yakin jika saat itu istrinya tidak berada di dalam rumah, melainkan di luar. Tono menyurutkan niatnya untuk keluar rumah saat mendengar suara seperti kaki yang diseret. Ia terpaku dan meneguk ludahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya membumbung ke udara. Apakah itu makhluk halus atau malah... "Kamu kenapa berada di pintu, Ton? Ibu mau ke belakang, kebelet pipis?" Tono menghembuskan nafas lega. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan mendapati ibunya sedang menatapnya heran. "Nunung gak ada di kamar, Bu. Tono khawatir kalau Nunung kenapa-napa," ungkap Tono. "Ya sudah, kalau begitu kita cari Nunung sama-sama. Mungkin dia lagi ke toilet, Ton. Mudah-mudahan Nunung tidak kenapa-napa. Kamu jangan banyak pikiran." Ibunya lantas menepuk bahu Tono dan mengajaknya untuk mencari Nunung keluar. "Ibu gak bawa senter?" tanya Tono pada ibunya. "Oh iya, senter di rak atas itu." Ibunya menunjuk ke lemari berwarna coklat. Tono mengangguk dan beralih ke arah lemari. Ia membuka lemari itu dan tangannya mulai mencari-cari di mana keberadaan senter. "Gak ada, Bu," lapor Tono seraya melesatkan pandangannya ke arah ibunya. "Mungkin dibawa sama Nunung. Udah, pakai lampu teplok aja." Ibunya pun lalu melangkah ke arah dinding di mana lampu teplok itu sedang tergantung. Ia meraih lampu itu dan melangkah menuju rak untuk mengambil kotak koset. Koset kayu itu mulai mengeluarkan api dan api itu pun menjadi cahaya terang di lampu teplok. "Ayo Ton, kita lihat Nunung sama-sama. Di luar pun sepertinya hari sudah mau hujan, anginnya kenceng," seru ibunya. Lampu teplok ia genggam di tangan kiri dan bersiap keluar. Tono mengangguk dan membuka pintu. Ia dan ibunya berjalan beriringan. Angin di luar cukup kencang, menyibak rambut Tono yang lurus. Sambil berjalan menuju toilet yang jaraknya cukup jauh dari rumah, mata Tono mengedar ke segala arah mencari keberadaan istrinya. Sesekali mata bulat itu menyipit kala angin yang cukup kencang menerpa wajahnya. Seketika dadanya bergemuruh kencang saat matanya tertumpu pada suatu objek. "Ibu, itu Nunung," pekik Tono. Wanita tua itu menoleh ke arah telunjuk Tono, di mana ada seberkas cahaya yang keluar dari lampu senter yang teronggok di tanah. Tono berlari begitu saja di tengah kegelapan. Desir angin dan gemerisik dedaunan tak membuat nyali Tono ciut. Meski dingin begitu saja membekap tubuh kurusnya, tak menyurutkan sedikit pun langkahnya. "Nunung." Tono langsung menekuk kedua kakinya dan meraih bahu istrinya yang terbaring di tanah. "Nunung." Berkali-kali Tono menepuk pelan wajah istrinya, tapi wanita itu tak jua meresponnya. "Ono apa karo Nunung, Ton? Pingsan?" tanya ibunya saat ia sudah mendekat di sisi Tono. "Nje, Bu, Tono bawa Nunung masuk dulu." "Ya Allah, iya Ton, wes ndang bau bojomu masuk." Tono lalu mengangkat istrinya tergopoh-gopoh membawa tubuh montok itu masuk ke dalam rumah. Tubuh Nunung diletakkan di atas ranjang, tapi wanita itu tak juga sadar. Nung, sadar Nung." Tono langsung meniupkan doa di atas air dan memercikkan air itu tepat di wajah istrinya. Dan, "Aku di mana?" Matanya mengerjap berkali-kali, pandangannya lalu menyusuri sekitar. Gelap, hanya gelap yang begitu pekat yang ia rasakan. Namun tempat itu terdengar sangat berisik. Nunung mempertajam pendengarannya. Tolong kami." Nunung mengangkat tangannya dan menyentuh dada. "Di mana aku sekarang?" tanyanya pada diri sendiri. Hawa panas tiba-tiba menyergapnya. Cahaya merah membuat Nunung menyipitkan matanya. Perlahan ia membuka mata dan mendapati banyak orang yang telanjang dicambuk dan disiksa. "Darah!" dan jadi tangis kesakitan membahana. Nunung menatap nanar pemandangan mengerikan yang tersaji di depan matanya.
Nunung terjingkat saat sesuatu seperti menyentuh bahunya. Nunung perlahan menggerakkan kepalanya dan saat itu juga matanya membesar. Tolong, selamatkan kami, tolong. Lestari. Lirih Nunung saat mengetahui wajah wanita yang saat itu menyentuh bahunya. Wanita itu tersenyum ketir bersama seseorang di sampingnya yang tidak Nunung kenal. Iya, aku Lestari. Wanita yang tak memakai selembar benang pun itu menatap sedih Nunung yang terpaku menatap dua orang itu tanpa berkedip sedikit pun. Aku di mana? Kenapa ada kamu? Bukankah kamu sudah meninggal? Apa aku... Nunung tak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Matanya kembali menatap sekitar saat jerit tangis kembali menggema dan membuatnya ketakutan. Ya, ini duniaku. Nunung, aku disiksa di sini. Tapi aku masih ada urusan yang belum selesai di dunia. Wanita yang di tubuhnya penuh luka cambuk dan berdarah-darah itu menatap Nunung iba. Urusan apa? Bukankah aku sudah meminta maaf? Tanya Nunung dengan tubuh yang bergetar. Wanita itu kembali membuka mulutnya yang di sisi kirinya mengucur darah segar karena goresan luka. Nunung kasihan melihatnya. Begitupun laki-laki di sampingnya yang tampak kesakitan dan selalu memegangi alat kelaminnya yang membesar dan mengeluarkan darah. Tolong, sampaikan permintaan maafku pada suamiku. Begitupun laki-laki di sampingku ini. Kami ingin menjalani masa siksa kami yang teramat dengan pedih, dengan tenang. Tolong, hanya kamu yang bisa membantu kami. Setelah semua usai, kami akan kembali dan tidak akan mengganggu lagi. Ujar wanita itu mengiba. Belum lagi Nunung menjawab, ia seperti mendengar suara suaminya yang memanggil lirih namanya. Nunung, Nung, kembalilah kamu, Nung. Suamimu sudah memanggil. Wanita itu lalu mendorong Nunung dengan kuat. Anehnya, Nunung tak merasakan kesakitan. Tubuh Nunung terhempas masuk ke lubang yang sangat dalam dan gelap. Teriak Nunung lantang, ia merasakan ribuan tangan sempat menyentuh tubuhnya. Tapi tak ada satupun yang menggapainya. Nunung seperti terjatuh dalam lubang yang sangat dalam, gelap dan tiada suara. Tiba-tiba Nunung merasakan tetes-tetes air jatuh di keningnya. Suara suaminya yang memanggil namanya diselingi isakannya tangis membuat Nunung mengerjap matanya. Wanita bermata bulat itu menatap suaminya dalam dengan wajah bingung. Nunung pun membuka mulutnya. Mas, kamu kenapa? Tono yang sejak tadi menangis di samping istrinya pun mengangkat wajahnya. Nunung, kamu sadar, Nung? Laki-laki itu langsung memeluk tubuh istrinya, begitu sadar jika wanita yang sejak tadi ia tangisi telah terbangun dari tidurnya. Sadar, aku, astagfirullah. Nunung tiba-tiba langsung terduduk dan menatap seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap Nunung antusias. Melihat keanehan sikap Nunung, ibunya Tono yang juga berada di kamar langsung mendekat. Kenapa kamu, Nung? Nung, kamu kenapa, Nung? Tono dan ibunya bergantian bertanya. Tiba-tiba, jendela di kamar Nunung terhempas dan terbuka lebar. Ibunya Tono langsung menatap ke arah jendela dan kelopak matanya seketika melebar. Apa yang kamu mau? Bukankah Nunung sudah minta maaf kepada keluargamu? Pekik ibunya Tono lantang. Tono menatap bingung, memindai tatapan antara Nunung dan juga ibunya. Nung, kamu mau kemana? Tono sempat menarik tangan istrinya. Tapi wanita itu malah menampik tangannya. Bu, dia tidak berniat menggangguku. Dia hanya ingin meminta tolong padaku. Nunung mendekat ke arah Sumini yang saat itu matanya menatap lurus ke arah jendela yang terbuka lebar. Tonya hanya bisa bengong karena ia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di jendela. Hanya kosong dan kegelapan di luar sana. Apa maksudmu, Nung? Jelas-jelas mereka kemari karena berniat mengganggumu. Bantah ibu dengan melesatkan tatapan tajam ke arah Nunung. Tidak, Bu, tadi Nunung bermimpi buruk. Tapi Nunung yakin itu adalah permintaan terakhir mereka, Bu.
Izinkan Nunung membantu mereka supaya mereka bisa tenang kembali ke alam yang seharusnya. Nunung berusaha meyakinkan Sumini. Nung, istighfar, mereka hanya berusaha memperdaya dirimu. Nunung hanya tersenyum simpul. Rasa takut yang selama ini bergejolak di dalam dadanya entah kenapa hilang begitu saja. Nunung begitu semangat untuk membantu kedua makhluk tak kasat mata yang saat itu hanya bisa dilihat oleh Nunung dan juga Sumini. Mereka hanya ingin meminta maaf, Bu. Mereka mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan. Telah membuat sakit hati orang-orang yang telah mencintai mereka dengan tulus dan ikhlas. Sumini akhirnya mengangguk pelan. Ia kembali melesatkan pandangannya ke arah makhluk yang saat itu berada tak jauh dari jendela kamar yang terbuka. Kalau kalian memang ingin meminta bantuan Nunung, pergilah saat ini juga. Aku akan mengizinkan Nunung untuk membantu kalian. Tapi janji, setelah Nunung membantu kalian, pergilah dengan damai dan jangan pernah mengganggu kehidupan kami lagi. Sumini berucap dengan suara gemetar, seolah mengerti dengan ucapan Sumini. Angin kencang tiba-tiba menerpa wajah orang tua itu dan kedua makhluk halus itu lenyap begitu saja. Benar kan, Bu? Mereka itu nggak jahat. Besok Nunung akan datang ke rumah Lestari, ucap Nunung sembari menutup jendela dan menguncinya. Sumini hanya mengangguk pelan dan berbalik melangkah keluar dari dalam kamar. Tono yang saat itu masih terduduk langsung berdiri, melangkah mendekati Nunung yang masih berdiri tak jauh darinya. Beneran kamu gak takut, Nung? Kamu kan orang penakut banget, kok tiba-tiba jadi berani seperti ini? Tanya Tono sembari merangkul tubuh istrinya. Nunung menoleh dan tersenyum simpul. Sepertinya seseorang sudah membuat aku tersadar, Mas. Mulai saat ini Nunung mau menjadi pemandi jenazah yang amanah dan tidak membicarakan aib mayat kepada orang-orang. Tono semakin heran dengan ucapan Nunung yang tiba-tiba seperti bukan Nunung istrinya. Apa kamu tidak kesurupan, Nung? Mas tiba-tiba ngeri lihat kamu seperti ini. Tono menatap tajam ke arah istrinya. Matanya menelisik memperhatikan istrinya dengan detail. Takut-takut jika yang saat ini berbicara dengannya itu bukan Nunung, karena memang bertolak belakang dengan Nunung yang biasanya. Enggak, Mas, ini beneran aku istrimu. Pokoknya Mas harus dukung apa yang akan Nunung lakukan. Percayalah, Mas, Nunung cuma mau menolong Mbak Lestari dan juga laki-laki yang menjadi selingkuhannya. Kasihan, Mas, akibat perbuatan mereka, sekarang mereka harus menghadapi siksaan yang sangat berat. Wajah Nunung tiba-tiba meredup dan berubah sendu. Ada rasa kesedihan di dalam hati. Ia sangat yakin mimpi itu nyata adanya. Apalagi saat melihat penampakan Lestari dan juga laki-laki yang merupakan selingkuhannya, sama seperti saat ia melihat di dalam mimpi. Nung, apa kamu yakin dengan ucapanmu? Tono lagi-lagi memastikan, karena seharusnya Nunung itu takut. Ini malah ia bersemangat untuk menjadi pemandi jenazah setelah merasakan teror berulang kali. Nunung mengangguk mantap. Iya, Mas, Nunung yakin.